Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Lentera Hitam. Tentunya masih bersama saya Bobby yang akan menceritakan kisah mistis pendakian gunung. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah mistis yang berjudul Malam Satu Suro di Gunung Lawu. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan tidak usah lama-lama, bagaimana keseruan kisah ini, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Malam Satu Suro di Gunung Lawu. Bercerita perihal Lawu memang tidak akan pernah ada habisnya. Cerita perihal keindahan Lawu, cerita kehangatan Gunung Lawu, sampai cerita tentang kemistisan Gunung Lawu. Setiap pendaki berhasil menjamahkan selalu memiliki cerita yang tidak pernah sama. Meski demikian, Lawu tidak pernah kehilangan pesonanya. Gunung dengan ketinggian 3.265 mdpl ini kerap kali membuat para pendaki menggigil kedinginan. Terlebih lagi saat musim kemarau. Tentang letaknya, Gunung Lawu berada di Kabupaten Magetan, Jawa Timur, dan Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Artinya, Gunung Lawu ini keberadaannya seakan sebagai pembatas dua provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah. Berbeda dengan Gunung Merapi yang kesohor itu, yang termasuk gunung aktif dan seringkali bergejolak. Gunung Lawu termasuk gunung yang ngaso, istirahat. Artinya, Gunung Lawu sebenarnya gunung dalam kategori Merapi. Karena dalam catatan sejarah diperkirakan pernah meletus terakhir kalinya pada medio 28 November 1885, yang kemudian belum aktif lagi hingga kini. Gunung Lawu memiliki 3 puncak. Puncak Hargodalem, Hargodumiling, dan Hargodumilah. Yang terakhir ini adalah puncak tertinggi. Gunung Lawu menyimpan misteri pada masing-masing dari 3 puncak utamanya, dan menjadi tempat yang mitosnya sebagai tempat sakral di tanah Jawa. Hargodalem diyakini sebagai tempat pamoksan Prabu Brawijaya Pamungkas. Hargodumiling diyakini sebagai tempat pamoksan Ki Sabdopalon, dan Hargodumilah merupakan tempat yang penuh misteri yang sering dipergunakan sebagai ajang menjadi kemampuan olah batin dan meditasi. Tak cukup paham tentang kisah-kisah di beberapa gunung yang bertengger di Pulau Jawa, sebab aku memang begitu mencintai hobiku yang satu ini, yaitu menaklukkan ketinggian dengan penuh pengharapan. Namaku Rama, aku sudah mulai pendakianku bahkan saat usiaku masih terbilang remaja. Hingga pada akhirnya, mendaki sudah menjadi kebiasaan yang begitu lekat di dalam kehidupanku. Libur panjang, kiranya sebentar lagi akan datang menyapa semua orang, tak terkecuali aku. Sehingga aku putuskan untuk kembali menaiki Lawu untuk kesekian kalinya, bersama rekan sejawat yang tentunya memiliki kegemaran yang serupa denganku. Aku ajak kelima kawanku tanpa basa-basi, dan beruntung mereka semua pun enggan untuk menolak ajakanku. Berapa tahun lalu, ketika aku masih memiliki waktu yang cukup luang, aku selalu menghabiskan malam di puncak Gunung Lawu, tepat menjelang Satu Suro. Jikapun boleh berbangga diri, aku sudah menjajakannya bahkan lebih dari 8 kali. Alasannya selain karena alasan pribadi, yaitu untuk mencari kepuasan. Malam Satu Suro pun menjadi malam yang cukup apik untuk melakukan sebuah pendakian. Tentu saja tanpa mengesampingkan ramainya pendakian saat pergantian tahun baru Masehi atau malam menjelang perayaan kemerdekaan 17 Agustus. Aku bersama kawan-kawanku yang lain berencana untuk menghabiskan malam menjelang Satu Suro di puncak Gunung Lawu. Karena
domisili kami berbeda kota. Jauh dari sebelum hari pendakian yang sudah kami sepakati pun, kami sudah janjian untuk bertemu di Cemoro Sewu agar lebih dekat dengan jalur pendakian Lawu. Setelahnya, kami pun mulai mempersiapkan segala hal yang tentunya akan sangat dibutuhkan saat melakukan pendakian ke Gunung Lawu nantinya. Karena ini bukanlah pendakian perdanaku, aku tidak begitu gugup untuk menyiapkan segala hal. Justru aku terbilang cukup santai dan tidak begitu banyak membawa perlengkapan. Sebab aku khawatir barang yang aku bawa justru nantinya akan merepotkan diriku sendiri. 2 hari lagi rencana pendakian kami pun akan segera tiba. Itu artinya segala hal harus sudah siap. Dari segi logistik, perlengkapan pendakian, sekaligus perlengkapan bermalam. Dan tentunya fisik yang harus prima. Rencana kami sebentar lagi akan terrealisasi. Namun ternyata salah satu dari kami ada yang gagal ikut. Entah apa alasan dibaliknya. Kami hanya berusaha memaklumi semua yang diucapkannya. Sebab aku percaya, mendaki adalah panggilan jiwa. Jika jiwa karibku yang satu ini tidak terpanggil, tentu takdir tidak akan membiarkannya untuk naik. Kini kami pun hanya tinggal 5 orang. Sebenarnya aku cukup khawatir, sebab jumlah kami ganjil. Sependek yang aku tahu, jika rombongan pendaki tidak diperkenankan untuk melakukan pendakian dalam jumlah ganjil. Khawatir ada sesuatu hal buruk yang bisa saja terjadi saat pendakian nantinya. Aku pun lantas menghubungi keempat kawanku yang lain, sekaligus menjelaskan konsekuensi apa yang mungkin saja bisa datang menghampiri kami saat pendakian nanti hanya karena jumlah kami yang ganjil. Udah, naik aja. Ganjil atau genap kan sama saja, ucap Ismail. Kamu yakin, Il? Aku bertanya pada Ismail. Ya sangat yakin lah. Lagi pula, kita tidak mungkin memaksa Rio untuk join, iya bukan? Jangan sampailah kita memaksakan sesuatu yang sebenarnya tidak diinginkan oleh Rio. Aku berusaha menjelaskan kepada Ismail dan yang lainnya juga tentang hal buruk yang mungkin saja akan terjadi di tengah-tengah pendakian kami nantinya. Jika kami tetap nekat untuk naik dengan jumlah ganjil. Meski aku menjelaskan sedetail mungkin, namun keempat kawanku tetap teguh pada pendiriannya masing-masing. Wajar saja mereka bersikap demikian, sebab pendakian ini bukanlah pendakian pertama bagi mereka, melainkan menjadi pendakian nomor sekian sampai tidak mampu lagi dihitung oleh jari. Mereka menuturkan jika mereka pun beberapa kali naik ke atas gunung dengan jumlah ganjil. Namun mereka sama sekali belum pernah mengalami kejanggalan apapun hanya karena jumlah mereka yang ganjil. Jangan terlalu percaya mitos, Rama, kata si Adi, karena tidak ingin memperpanjang persoalan. Akhirnya, aku pun memilih untuk mengalihkan pembicaraan ke hal yang lain. Aku pun berusaha untuk menenangkan diriku sendiri, berusaha untuk tidak terlalu larut dengan jumlah kami yang ganjil. Aku berusaha untuk menyerahkan semua kepada Tuhan yang Maha Baik. Kami berlima pun sepakat untuk bertemu di Cemoro Sewu tepat di jam 15 sore. Kami berencana untuk sampai di puncak Lawu sebelum tengah malam. Semoga saja pendakian ini berjalan lancar tanpa adanya keganjilan apapun. Meskipun sejak awal firasatku mulai tidak enak. Tepat di jam 15.30, kami berlima memutuskan untuk naik. Cuaca saat itu benar-benar cerah. Tidak ada sedikit pun tanda akan turunnya hujan. Kami pun benar-benar bersemangat dengan pendakian kali ini. Paling tidak, selambat-lambatnya pukul 23.00 malam ini kami sudah sampai di puncak. Seperti halnya gunung-gunung yang lain, Gunung Lawu juga punya seabrek pantangan-pantangan yang harus dipatuhi. Saking seabreknya hingga banyak pendaki pemula yang urung naik, karena grogi akan mitos yang ada di Gunung Lawu yang ketinggiannya 3.265 mdpl ini.
Meski demikian, banyak pendaki yang berpendapat jika Gunung Lawu adalah salah satu yang paling indah meski terbalut oleh kemistisannya. Namun, sebagai seorang pendaki atau penjelajah yang baik, tentu akan menghormati itu semua, serasional apapun pemikirannya. Alam dengan segala keindahan dan kemisteriusannya tentu bukanlah rahasia lagi. Begitupun dengan Gunung Lawu. Seperti misalnya, saat mendaki Gunung Lawu, ada pantangan yang tidak tertulis untuk tidak mengeluh, apalagi mengeluarkan ucapan-ucapan yang bernada kotor. Sejauh pengalaman, perasaan ini timbul di tengah perjalanan. Bisa jadi karena efek kelelahan dan keinginan untuk lekas sampai ke puncak. Dan satu hal lagi yang tidak kalah penting saat mendaki Gunung Lawu ini, jangan sekali-kali mengganggu burung jalak gading yang memang sering mengikuti para pendaki. Jalak gading ini adalah jelmaan salah satu penguasa Gunung Lawu. Semua pantangan-pantangan itu sudah bukan menjadi rahasia lagi. Kami berlima pun sangat paham. Akan tetapi, terkadang karena rasa lelah hal yang tidak seharusnya kami lakukan justru malah dilakukan. Maka dari itu, aku pun mengingatkan semua kawan-kawanku untuk tetap mengingat semua pantangan-pantangan itu. Kita jangan pernah lupa pantangan-pantangan yang ada di sini loh, ucapku pada teman-temanku. Santai saja Ram, ini kan bukan pendakian pertama, jadi pasti kami bisa ingat lah, kata si Adi. Kalau keceplosan sedikit gak masalah kali ya, ucap Ismail meledek dia. Ismail, jangan gitulah. Benar saja. Baru sampai di pintu masuk, Ismail sudah mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak pantas meskipun ia bercanda. Namun tidak seharusnya kalimat itu keluar dari mulut Ismail. Terlebih lagi, kami baru mulai pendakian. Dia menyuruh kami jalan duluan dan dengan entengnya mengatakan Lawu itu seperti rumah baginya. Hal ini sangat dimaklumi karena di antara kami yang lain, dia memang lebih sering naik ke Gunung Lawu dibandingkan kami. Sehingga ia terkesan meremehkan pendakian ini. Padahal seharusnya ia bisa bersikap bijak. Aku hanya bisa mengingatkan Ismail agar ia tidak berucap seperti itu. Bagaimanapun juga jika ia menganggap Lawu sebagai rumah, ia bisa saja sulit untuk kembali. Namun semoga saja pikiranku keliru. Aku dan kawan-kawan yang lain, kecuali Ismail pun berjalan lebih dulu. Kami memulai pendakian dengan sumringah. Belum ada hal janggal yang kami alami sejauh ini. Fisik kami pun benar-benar prima saat itu. Aku kemudian mencoba menengok ke arah belakang untuk memastikan langkah Ismail. Namun saat aku menengok ke arah Ismail, aku merasa melihat sesuatu yang janggal tepat di belakang Ismail. Ada sosok nenek-nenek tua yang terus mengikuti langkah Ismail. Wajahnya nampak begitu mengerikan, penuh luka dan juga darah segar. Pakaian yang dikenakan nenek tua itu nampak begitu lusuh. Kebaya coklat dengan motif bunga dan kain coklat yang dililitkan untuk dijadikan rok. Rasanya aku ingin berteriak untuk memberitahu Ismail saat itu. Namun mendadak mulutku keluh. Aku tidak mampu berucap satu kata pun. Bahkan tanganku pun enggan untuk digerakkan. Bayangan nenek tua itu hanya terlihat beberapa saat saja. Setelahnya sosok mengerikan itu benar-benar hilang. Anehnya setelah bayangan itu hilang, mulutku kembali bisa bersuah dan tanganku kembali bisa aku gerakkan. Aku pun lantas memanggil Ismail dengan lantang. Ismail, cepat ke sini! Aku berteriak memanggil Ismail. Ismail pun bergegas menyusul kami berempat. Namun wajah Ismail benar-benar keheranan. Sebab aku memanggilnya dengan teriakan tidak biasa. Bahkan kawan-kawan yang lain pun keheranan dengan sikapku. Kenapa sih Ram? Adi bertanya. Ismail dalam bahaya, Di. Bahaya gimana? Orang dia baik-baik saja kok. Tubuh dia sehat dan gak kelihatan ada sesuatu yang aneh.
kata si Adi. Sesampainya Ismail bersama kami, aku pun langsung memberitahunya tentang apa yang aku lihat, yaitu sosok nenek tua yang berdiri tepat di belakang Ismail saat Ismail sedang berjalan. Wajah sang nenek mengerikan dengan pakaian lusuh yang melekat di tubuhnya. Namun bayangan sosok itu tidak bertahan lama. Setelah aku menjelaskan apa yang aku lihat, Ismail menunjukkan ekspresi tidak percaya. Sebab ia tidak merasakan kejanggalan apapun, bahkan merinding pun tidak. Sehingga ia terus meyakinkanku jika apa yang aku lihat mungkin keliru. Begitu juga dengan kawan-kawan yang lain yang memang tidak percaya dengan apa yang aku ucapkan. Aku berusaha untuk meyakinkan semua kawan-kawanku, namun tidak ada satupun dari mereka yang mau percaya. Hingga pada akhirnya, Rijal mendekat ke arahku dan berusaha untuk menenangkanku yang saat itu benar-benar kalut. Ram, tenangin diri kamu. Aku dan yang lainnya memang tidak begitu percaya dengan apa yang kamu ucapkan. Namun kami semua tahu, jika hal-hal mistis yang seperti kamu ucapkan barusan, itu benar-benar ada. Jangan buat dirimu kalut dalam persoalan ini. Ingat, kita ingin enjoy malam ini di Puncak Lawu. Bismillah, semua akan baik-baik saja, kata si Rijal. Aku pun lantas menghela nafas panjangku, berusaha untuk mengontrol emosi yang ada di dalam diriku, dan mencoba untuk berdamai dengan keadaan. Ini baru permulaan. Mungkin memang hanya aku saja yang bisa melihat sosok mengerikan itu, sementara kawan-kawan yang lain tidak. Sehingga wajar jika mereka pun tidak semudah itu bisa percaya. Iya Jal, aku akan mencoba tenangkan diriku. Iya Ram, kamu harus enjoy. Iya Jal, terima kasih. Aku berharap kejadian yang aku lihat cukup menjadi yang pertama dan terakhir di dalam pendakian ini. Sebab aku sangat ingin enjoy di dalam pendakian ini. Aku enggan untuk merusak malam sahdu yang sudah menjadi kegiatanku hampir di tiap tahun, yaitu malam 1 Suro. Aku harus bisa mengendalikan diriku sendiri. Aku pasti mampu. Begitu sampai di pos 1, kami berlima beristirahat. Waktu sudah menjelang maghrib. Kami disambut oleh Jalak Gading yang bertengger di ranting semak tak jauh dari pos 1 tempat kami beristirahat. Melihat ada Jalak Gading, saya menyapanya, dan memang begitulah adabnya saat ketemu Jalak Gading ini saat mendaki Gunung Lawu. Ada sedikit keanehan di sini. Biasanya dengan saya pancing dengan makanan, Jalak Gading itu mau memakannya. Tapi kali ini tidak, malah cuma melihat saja dengan sorot mata tajam dan tidak lama kemudian terbang. Kok sikap Jalak Gadingnya aneh ya? Gak seperti biasanya. Ia hanya diam dengan sorot mata tajam begitu. Aku berucap, "Apa mungkin ini malam 1 Suro?" kata si Adi. Ya emang ada hubungannya. Bisa jadi. Bukankah di malam 1 Suro banyak yang naik dengan maksud yang tidak baik? Bukankah maksud kita naik malam ini baik? Kita kan hanya ingin menikmati keindahan Puncak Lawu. Bukan kita lah, tapi orang lain, kata si Adi. Ah, hanya mitos mungkin, ucap Ismail. Udahlah, jangan berdebat. Mungkin memang burung jalak itu sedang tidak baik-baik saja. Cukup kita jangan mengganggunya saja. Insya Allah, semua akan baik. Tetap baik-baik saja, kata si Rijal. Saat aku ingin mencoba untuk menatapnya kembali, aku merasa di bola mata burung jalak itu ada sesuatu yang tidak benar. Aku melihat bayangan putih di balik sorot mata burung jalak itu. Aku pun kemudian menatap ke arah belakang untuk memastikan bayangan putih tersebut. Namun anehnya, aku tidak melihat apapun atau siapapun. Tak lama kemudian, berhembus angin yang cukup kencang hingga berhasil membuat kami berlima merinding seketika. Sebab angin yang berhembus benar-benar tidak biasa. Lagi-lagi kami pun hanya bisa saling pandang satu sama lain.
Sepertinya memang ada yang tidak beres di pos 1 ini. Dan kita harus segera mungkin meninggalkan pos 1 sebelum keganjilan lain mulai bermunculan. Lebih baik kita jalan saja yuk. Ayolah, setuju. Tapi kita belum sholat maghrib, kata si Rijal. Ya udah, kita bisa bergantian sholat maghrib. Setelahnya, kita harus bergegas untuk pergi, ucapku pada Rijal. Kami pun menyempatkan untuk sholat maghrib terlebih dahulu sebelum kami beranjak. Setelah sebagian dari kami sholat maghrib, kami memilih untuk meneruskan jalan. Pikir kami, keanehan lain tidak akan muncul jika kami memilih untuk melanjutkan perjalanan dan beranjak dari pos 1. Namun nyatanya pemikiran kami berlima itu keliru. Keanehan-keanehan lain mulai menyertai perjalanan kami. Belumlah sampai pos 2, kami mendengar auman harimau. Hal ini sudah tidak masuk akal. Bukankah harimau Jawa telah lama punah? Kami hanya saling pandang dan mengucap salam atas kehadiran suara yang tidak lazim itu. Maksud untuk salam yang saya maksud di sini adalah salah satu kebiasaan yang dituturkan orang tua terdahulu jika mendapati sesuatu yang di luar kelaziman. Permisi, kami numpang lewat. Kami tidak bermaksud mengganggu, ucapku seraya terus menunduk. Kawan-kawan yang lain pun mengikuti apa yang aku lakukan sepanjang perjalanan kami. Merinding tidak karuan. Aku sendiri yakin jika suara auman tersebut bukan dari harimau beneran, melainkan dari jelmaan makhluk halus yang menyerupai seekor harimau. Sebab harimau Jawa di Gunung Lawu sudah lama punah, sehingga kami sangat yakin jika suara tersebut hanyalah suara jelmaan seekor harimau. Jangan panik, kita harus bisa tetap bersikap tenang, ucapku pada teman-teman. Sumpah, bulu kuduku merinding, tidak karuan Ram, kata si Adi. Sama, padahal kita belum sampai pos 2 loh, tapi keganjilan terus saja muncul, ucap Ismail. Sudah, lebih baik kita terus berdoa, ucapku pada teman-temanku. Kami terus memohon kepada Tuhan untuk dilindungi di dalam perjalanan ini. Bagaimanapun juga tidak ada hal lain yang bisa kami lakukan selain terus memohon keselamatan atas diri kami berlima di bawah naungan Gunung Lawu yang bertengger begitu megahnya. Suara auman harimau yang kami dengar tidak kunjung mereda. Justru suara auman itu terasa begitu dekat dengan posisi kami saat ini. Kami pun mulai mencari-cari tempat yang dirasa aman untuk kami berlindung. Bagaimanapun juga, jelmaan harimau itu tidak boleh melihat keberadaan kami di Gunung Lawu. Saat situasi menegangkan yang kami rasakan, Ismail tiba-tiba kebelet pipis. Ia merengek minta salah satu dari kami untuk mengantarkan buang air kecil. Namun kami berempat justru merinding ketakutan, sebab suara auman itu belum mereda sepenuhnya. Emangnya gak bisa ditahan, Mail? Gak bisa dong, Ram. Udah di ujung banget nih, kata Ismail. Minta antar Adi, Rijal, atau Dani, cepat. Jujur aku gak bisa. Aku terlalu takut untuk beranjak, ucapku pada Mail. Akhirnya, Ismail pun meminta salah satu dari ketiga kawanku yang lain. Namun ketiganya pun menolak permintaan Ismail sama sepertiku. Karena sudah tidak tahan dan Ismail tidak mungkin buang air kecil di tempat kami berdiri saat ini. Akhirnya ia memutuskan untuk buang air kecil di balik pohon besar yang berjarak tidak begitu jauh dari kami berdiri saat itu. Aku dan yang lain pun memilih untuk menunggu Ismail tanpa beranjak sedikit pun dari tempat itu. Sejujurnya kami pun mencemaskan Ismail, namun kami benar-benar takut. Tidak bisa dipungkiri meskipun kami sudah sering melakukan pendakian ke puncak Gunung Lawu. Namun pendakian malam ini benar-benar berbeda dari biasanya. Kejanggalan demi kejanggalan terus berdatangan tanpa henti. Dan anehnya, rasa takut kami sangat mudah mencuat begitu saja. Kami pun sempat keheranan, namun itulah yang kami rasakan saat itu. Baru beberapa menit Ismail beranjak,
ia sudah berteriak dari balik pohon besar tempatnya buang air kecil. "Wah! Woi!" Ismail berteriak. Kami berempat pun sempat panik ketika mendengar teriakan Ismail. Kami bahkan sempat saling menyalahkan satu sama lain. "Itu Ismail kenapa? Kok dia teriak histeris gitu?" Ucapku panik. "Tuh kan, coba aja di antara kita ada satu saja yang berani. Pasti hal buruk tidak akan datang menghampiri Ismail," ucap Adi. "Ya udah, lebih baik kita datangi Ismail. Khawatir hal buruk datang menimpanya," ucapku pada teman-teman. "Kalau ternyata Ismail dalam bahaya dan kita tidak bisa menolongnya gimana?" kata Rijal padaku. "Ya udah Jal, coba dulu." Aku mencoba untuk meyakinkan keempat kawanku jika memastikan Ismail dalam keadaan baik adalah tanggung jawab bersama. Terlebih lagi saat ini Ismail beranjak seorang diri. Lagi pula jarak Ismail dengan kami tidak begitu jauh. Setelah aku memberikan mereka pengertian, mereka pun akhirnya menyetujui ajakanku. Beberapa langkah lagi kami sampai di pohon besar yang ada di sana. Namun tiba-tiba saja Ismail keluar dari balik pohon dengan keringat mengucur deras melewati pelipisnya. "Ada apa, Il? Apa ada yang sempat ganggu kamu?" tanya Adi pada Mail. Anu, ucap Ismail gemeteran. Aku dan kawan-kawan lain mencoba untuk mendesak Ismail, namun hasilnya tetap saja nihil. Akhirnya kami pun memilih untuk melanjutkan perjalanan. Namun sebelumnya aku lebih dulu memberikan mineral yang aku miliki untuk Ismail. Berharap Ismail bisa menghilangkan rasa takut yang begitu kentara. Setelah Ismail menghabisi mineral yang aku tawarkan, kondisinya terlihat jauh lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Aku pun merasa lega karena hal tersebut. Setelah langkah kami cukup jauh, Ismail lantas membuka apa yang sebenarnya terjadi dan menimpanya saat buang air kecil. Usut punya usut, saat Ismail sedang buang air kecil, ia merasa ada seseorang yang terus mengikutinya. Puncaknya ialah ketika secara tiba-tiba Ismail merasa ada seseorang yang berdiri tepat di hadapannya. Mengagetkan Ismail hingga ia berteriak histeris. Bahkan Ismail tidak sempat membersihkan tubuhnya dari sisa-sisa air kencing karena rasa takutnya. Aku dan yang lain berpikir jika apa yang terjadi pada Ismail hanyalah buah pemikiran buruk yang tidak kunjung menghilang. Sehingga dengan tiba-tiba bayangan sosok yang tidak pernah ada justru nampak di hadapan Ismail. Padahal sosok yang dilihatnya hanyalah imajinasi semata yang tidak nyata. Aku lantas mencoba untuk menenangkan Ismail, sebab aku khawatir mental Ismail akan kena. Tentu hal tersebut akan berdampak pada pendakian ini. Aku tidak ingin ada salah satu dari kami yang tidak enjoy di dalam pendakian ini. Sebelumnya pun, aku minta maaf kepada Ismail, karena sedari awal aku enggan untuk menemaninya buang air kecil. Alhasil terjadi hal buruk yang tentunya tidak diinginkan oleh semua orang. Aku berusaha untuk mengalihkan fokus Ismail ke hal-hal yang lain. Aku tidak sedikit pun membahas persoalan hal ganjil yang dialami oleh Ismail. Beruntung kawan-kawan yang lain pun cukup peka, hingga mereka pun juga turut serta dalam melempar obrolan yang tentunya dilakukan untuk mengalihkan perhatian Ismail ke hal yang lain. "Aku juga minta maaf ya Il, kami nggak mau menemani kamu, maaf banget." Beruntung hati Ismail selapang itu. Ia tidak sedikit pun melempar marah kepada kami, meskipun kami sendiri tahu bagaimana rasa takut yang dialami oleh Ismail. Ini untuk pembelajaran kami semua. Jika suatu waktu ada salah satu di antara kami ingin buang hajat atau semacamnya, sudah sepantasnya kami menemaninya dan tidak menepis permintaan pertolongannya begitu saja. Kami benar-benar menyesal. Tak beberapa lama setelah kami mendengar auman harimau dan keganjilan yang dialami oleh Ismail tersebut, hujan tiba-tiba datang dengan lebatnya, tanpa sedikit pun permisi. Untungnya kami sudah persiapan mantel plastik yang sempat kami beli di salah satu toko souvenir di pelataran parkir Cemoro Sewu. Sebelum melanjutkan perjalanan, kami memilih untuk berteduh di bawah pohon besar.
Kami harus bergegas untuk memakai jas hujan yang kebetulan kami bawa. Setelahnya pendakian harus tetap dilanjutkan, seperti rencana kami sejak awal. Sebelum tengah malam, kami harus bisa sampai di puncak Lawu. Hujan bukan halangan untuk kita bisa sampai ke puncak Gunung Lawu, kawan-kawan. Ayo, semangat! Ucapku menyemangati kawan-kawan yang lain. Ayo, semangat, semangat! Ucap kawan-kawanku bersemangat. Jalur yang kami lewati benar-benar licin. Jalanan tanah benar-benar becek. Bebatuan terlihat begitu tajam, sehingga sesekali menembus alas kaki kami. Kami pun memilih untuk berjalan pelan untuk menghindari kecelakaan. Bagaimanapun juga, keselamatan adalah hal utama yang patut kami pegang dengan erat. Dengan sedikit tertatih-tatih, kami pun akhirnya sampai di pos 2, meskipun dengan waktu yang tidak sesuai dengan perkiraan kami sebelumnya. Namun hal tersebut tidaklah jadi masalah. Yang terpenting, kami bisa sampai di pos 2 dengan selamat tanpa hambatan apapun. Kala itu hujan tidak kunjung reda, justru malah semakin lebat. Kami khawatir badai akan tiba jika melihat angin yang berhembus, sekaligus derasnya air hujan yang mengguyur tubuh kami berlima. Hingga akhirnya kami pun memutuskan untuk beristirahat lagi dan lagi. Kami menunggu hujan sedikit reda. Kita rehat di sini dulu ya, hujannya benar-benar lebat. Khawatir di atas sedang terjadi badai, ucapku pada teman-teman. Kami pun memasang kain pelindung di atas kepala kami yang kami ikatkan ke ranting-ranting pohon, sebagai atap kami perlindung dari hujan lebat. Setelahnya kami pun memilih untuk menyeduh kopi panas untuk menghangatkan tubuh kami malam itu. Tak lupa, makanan ringan pun kami sajikan untuk mengganjal perut yang mulai keroncongan. Sampai berapa lama lagi kita berteduh di sini, Ram? Ya, paling tidak sampai hujan sedikit mereda, ucapku pada Adi. Kalau kenyataannya hujan tidak kunjung reda, gimana? Kalau angin sudah mulai berhembus lembut, kita bisa lanjut jalan. Oke, Ram, aku setuju. Paling tidak saat situasi sudah mulai aman, barulah kita lanjut perjalanan. Jangan terlalu memaksakan diri, ucap Rijal padaku. Akhirnya kawan-kawan pun mulai paham dengan apa yang aku ucapkan. Kabut tebal malam itu pun turun hingga membuat pandangan kami benar-benar kabur. Rasanya akan sulit jika kami memaksakan diri untuk tetap melanjutkan perjalanan di tengah kabut tebal, hujan lebat, dan hembusan angin yang cukup kencang. Kita punya banyak waktu, kalian jangan khawatir, ucapku pada teman-teman. Karena melihat kondisi saat itu, kawan-kawan pun mau mengerti dan tidak terlalu memaksakan diri. Meskipun kami sangat ingin sampai di puncak segera mungkin. Namun jika situasinya tidak memungkinkan, kita bisa apa? Bukankah manusia hanya bisa berencana, sementara penentuannya tetaplah Tuhan Yang Maha Satu. Di tengah hujan yang tak kunjung mereda dan di tengah-tengah lamunanku, aku teringat akan sesuatu yang ada di pos 2. Tentu hal menarik yang aku ingin erat kaitannya dengan hal mistis. Beberapa waktu silam, aku tidak begitu tahu pasti kapan tanggal dan tahunnya. Di pos 2 ini, pernah ada satu kejadian pendaki cewek yang meninggal saat bermalam di sini. Disinyalir, cewek ini meninggal karena menghirup belerang. Entah kawan-kawanku yang lain sempat tahu cerita ini atau belum. Ngomong-ngomong, kalian tahu nggak kejadian pendaki cewek yang tewas di pos yang saat ini kita pijaki? Tanyaku ke kawan-kawan yang lain. Pendaki cewek yang tewas karena belerang itu kan? Iya betul. Kasihan juga pendaki cewek itu. Tapi itu rasa ada yang tidak masuk akal. Apa mungkin tewasnya bukan hanya karena belerang? Ucapku ngelantur. Hus, jangan bilang begitu, Ram. Doakan saja pendaki cewek itu tenang di sana. Jangan ungkit alasan meninggalnya, ucap Adi. Aku hanya sedikit penasaran, Di. Hati-hati lo. Kalau terlalu penasaran, justru nanti didatengin, ledek Adi padaku. Hus, jangan sampailah, Di. Aku pun mencoba untuk tidak lagi membahas kasus meninggalnya pendaki cewek itu. Khawatir rohnya masih nyasar di dekat pos 2. Meskipun itu mustahil, paling tidak aku harus tetap bisa mawas diri. Hujan pun tak kunjung reda.
Kami pun akhirnya berembuk untuk memutuskan apakah kami akan melanjutkan pendakian ke atas atau memilih tetap berhenti di pos 2. Butuh waktu yang tidak sebentar untuk memutuskan semuanya. Hingga pada akhirnya kami memutuskan untuk meneruskan jalan tanpa harus menunggu hujan reda. Dari pos 2 menuju pos 3 tidak terjadi hal yang di luar nalar. Adanya kami kecapean karena trek pendakian mulai curam hingga membuat kami sesekali ngedumel meski dalam tahap kewajaran. Tanpa singgah di pos 3, kami lanjut menuju pos 4. Dan inilah trek yang paling menguras tenaga. Ada beberapa trek yang kemiringannya hampir 60 derajat menurutku. Pendakian ini benar-benar terasa begitu berat. Bagaimana tidak, dalam keadaan hujan deras, kami harus meniti trek bebatuan curam yang benar-benar mengerikan. Salah langkah sedikit saja kami bisa jatuh terperosok ke dalam jurang. Selama 8 kali kami mendaki Gunung Lawu, pendakian kali ini menjadi pendakian yang sangat-sangat berat bagiku. Hingga di sepanjang jalan aku terus mengeluh dan mengeluh tanpa berhenti. Ditambah lagi, hawa dingin yang terus menusuk-nusuk ke tulang kami. Rasanya benar-benar tidak karuan. Hingga keluarlah ujaran spontan dari salah satu teman kami. "Wah seme, aduh tenan yo, awake pegel kabeh iki cuk," ucap Ismail dengan dialeknya. Teman saya Ismail ini memang logat Surabayanya kental. Maklum dia berasal dari Mojokerto, yang memang dialognya itu tidak jauh beda dengan Surabaya. Salah satu dari kami memperingatkan ucapan Ismail ini, meskipun toh itu hanya candaan atau umpatan sama diri sendiri. Sejalan dengan itu, kami terus menapak tebing yang terjal itu. Kurang konsentrasi sedikit saja fatal akibatnya pada trek pos 3 ke pos 4 ini. Alamat tergelincir ke lembah yang curam konsekuensinya. Terlihat sekali Adi, Rijal, dan Dani ini kelelahan. Kebetulan mereka ada di depanku, sedangkan aku sendiri berada di paling belakang. Aku sering diistilahkan sebagai sweeper. Aku menyadari keadaan yang dialami oleh Ismail. Makanya, tanpa dia minta, saya menawarkan untuk istirahat sejenak. "Kita rehat dulu sejenak, El. Jangan memaksakan diri untuk lekas sampai. Tubuh juga butuh istirahat," ucapku pada Mail. "Iya Ram, aku setuju sama kamu. Sumpah lelah banget," ucap Ismail terus mengeluh. Aku dan Ismail pun beristirahat di tengah jalan, sementara 3 temannya lain sudah ada di depan terlebih dahulu. Fisik mereka cukup kuat, sehingga tidak nampak raut kelelahan dari wajah mereka. Sehingga mereka lebih memilih untuk melanjutkan perjalanan, dibandingkan dengan beristirahat bersamaku dan juga Ismail. "Aku dan Ismail rehat dulu sebentar ya. Kalian bisa nunggu di pos selanjutnya." "Iya Ram, aman-aman, tenang. Jangan lama-lama ya kalian." "Oke, siap," kata Adi yang langsung dibalas olehku. Aku dan Ismail memilih untuk duduk di bawah pohon besar, menenggak mineral hingga habis dan memakan sedikit snack yang masih tersisa. Rasanya tubuh benar-benar lelah tidak karuan. Tak lebih dari 10 menit kami istirahat sambil mengatur nafas yang sempat tersengal-sengal karena kelelahan. Akhirnya kami putuskan untuk lanjut jalan lagi. Karena semakin lama kami berhenti, tentu jarak kami dengan kawan-kawan yang lain akan semakin jauh. Dan tentunya itu tidak bagus, karena kami bisa saling berpencar-pencar. Bukankah pendakian adalah tentang kebersamaan? "El, lanjut jalan lagi yuk." "Ayo Ram, udah lelah kan hilangnya?" "Hilang mah enggak, cuman ya sudah mendingan lah," balas Ismail. Kami pun lantas melanjutkan perjalanan menyusul ketiga kawan kami yang sudah berjalan lebih dulu. Nah, mungkin karena bawaan Ismail orangnya yang latah, barulah beranjak dia sudah berteriak. "Woi!" teriak Ismail. Maksudnya yaitu ingin memberi kode ketiga teman kami yang ada di atas. Beberapa kali teriakan masih belum ada jawaban dengan sambil tertatih meniti tebing yang serupa tangga dari batu ini, saking tegaknya. "El, kayaknya mereka nggak dengar teriakan kamu deh." "Gak mungkin lah, teriakanku kan udah paling kenceng loh." Buktinya mereka nggak nyahut sama sekali. "Bener juga ya Ram," ucap Ismail. Kami pun memilih untuk tetap melanjutkan perjalanan kami.
meskipun ketiga kawan kami tidak sedikit pun menjawab teriakan kami. Sebelum berpuluh meter kami berjalan dari teriakan Ismail yang terakhir, bukannya sahutan, balasan dari ketiga rekan kami yang melainkan balasan suara cekikikan suara dua perempuan. Mendapati hal demikian, tanpa dikomando kami langsung berhenti dan saling pandang. Seakan sama-sama meyakinkan apakah kami berdua mendengar hal yang sama. Suara di atas kami itu kembali berulang, yang sepertinya seorang gadis dan yang satunya lagi adalah seorang gadis kecil. "Ram, krungu suara wedora?" Ismail memastikan sambil menatap saya. Aku jawab dengan hanya anggukan, sambil memberikan kode jari yang merujuk maksud dua orang. Bisa jadi itu serupa kuntilanak atau sejenisnya, gumamku dalam hati. "Kita harus apa, Ram?" ucap Ismail ketakutan. Jangan takut, Il. Kita harus sesegera mungkin menjauh dari mereka." Ismail pun mengangguk. Kami pun terus berjalan menaiki trek yang cukup terjal. Di sepanjang jalan kami terus beristirahat. Kami benar-benar dihantui rasa takut. Meski tidak melihat kedua wujud kuntilanak itu, namun suara cekikikan keduanya mampu membuat bulu kuduk kami bergidik tidak karuan. Kami mempercepat langkah kami, hingga sampailah kami pada dataran yang agak landai, penuh ilalang. Sedikit lega, karena tanjakan yang menguras tenaga ini terlampaui. Aku yang kebetulan memegang senter, memastikan keberadaan suara perempuan yang sempat kami dengar di bawah barusan. Aku yakin mendengar suaranya dari tempat inilah kemungkinan sumbernya. Nihil. Tidak aku dapati apapun selain jurang di sisi kami dan ilalang yang basah oleh hujan yang masih menyisakan rinai lembutnya. Setelah memastikan tidak ada siapapun selain kami berdua, dan rupa-rupanya rasa jengkel Ismail pun nular ke saya. "Hah, sialan. Mereka hilang, Il. Coba pastikan sekali lagi, Ram," ucap Ismail. Aku pun kemudian mencoba untuk memastikannya lagi, dengan mengarahkan senter ke arah sumber suara yang aku yakini adanya keberadaan mereka berdua. Padahal sebenarnya kami takut. Namun kami penasaran dan sangat ingin memastikannya dengan mata telanjang kami sendiri. Lagi dan lagi hasilnya nihil. Aku tidak melihat apapun atau siapapun. Mereka sudah enyah sesaat sebelum aku dan Ismail mendapati keduanya. Bukan penasaran, lega yang kami rasakan. Justru ketakutanlah yang semakin membayang-bayangi diri kami berdua malam itu. Meski demikian, aku terus ngedumel atas kejadian tersebut. Belumlah ngedumel itu sampai pada ujungnya. Lagi-lagi kami dikejutkan oleh suara cekikikan, persis seperti yang pertama. Namun kali ini bersumber suara pada jurang di sisi kiri kami. Sambil terus berjalan, aku memberanikan diri untuk menimpali suara cekikikan tersebut. Meskipun masih setengah ketakutan. "Tertawalah sampai puas. Maaf, kali ini kami sibuk. Cari teman ketawa sama yang lain saja. Siapa tahu ada." Aku berteriak. Iya, meskipun ini ngedumelan dan bisa jadi mereka tidak mendengar, tapi setidaknya cukup memuaskan atas gangguan-gangguan mereka yang tidak kunjung mereda. Sementara dalam situasi ini, Ismail pun sama merindingnya denganku. Namun ia tidak berani untuk berucap-ucap ngedumel seperti yang aku lakukan. Padahal biasanya ia cukup berani dan cukup latah dengan mulutnya itu. Kami terus berjalan menuju pos 4 yang kemudian akan kami tempuh selama 40 menit dari tempat kami beristirahat sebelumnya. Tempat di mana kami sempat mendengar suara dua kuntilanak cekikikan dan tempat di mana keberanian kami diuji habis-habisan karena kedatangan makhluk-makhluk itu yang berkelanjutan. "Jangan bengong, Il. Kita segera sampai di pos 4. "Sumpah, Ram, aku kepikiran suara cekikikan itu." Suara itu sudah enyail, dan kita kan gak sempat melihat wujudnya. Jadi, jangan sampai kita terus dihantui rasa takut, Il. "Tapi tetap saja, Ram. Mereka datang, bahkan sampai 2 kali.
Selama mereka tidak mengganggu, kita jalan terus. Ya udah Ram, bismillah, ucap Mail mencoba kembali bersemangat. Kami pun terus melanjutkan perjalanan kami menuju pos 4. Pasti kawan-kawan yang lain sudah menunggu cukup lama di sana. Kami tidak mungkin membuat ketiganya menunggu terlalu lama di sana. Jangan sampai mereka sudah lanjut ke pos 5 dan seterusnya. Setelah tertatih-tatih, kami pun akhirnya sampai di pos 4. Kami cukup lega karena kami akhirnya sampai di pos 4 setelah melewati banyak sekali keganjilan yang berhasil membuat kami merinding sejadi-jadinya. Di pos 4 terlihat banyak orang dan tenda-tenda dari pendaki lain. Aku dan Ismail pun kemudian mencari keberadaan ketiga temanku yang sudah jalan terlebih dahulu. Namun setelah mencari dan terus mencari, aku dan Ismail tidak melihat keberadaan ketiganya. Kami pun kemudian beranggapan jika mereka bertiga kemungkinan langsung melanjutkan perjalanan mereka menuju pos 5. El, kayaknya mereka lanjut ke pos 5 deh, El. Harusnya kan mereka menunggu kita sampai loh, Ram. Kita terlalu lama sampainya, El. Mungkin mereka sudah tidak sabar untuk bisa sampai di puncak secepatnya. Kalau begini mah, namanya kita hanya mendaki berdua dong, bukan lagi berlima, ucap Ismail sedikit kesal. Sudahlah, sudah. Lebih baik kita rehat saja. Kami pun memilih untuk beristirahat sejenak sambil menghisap rokok untuk mengusir gigil malam yang semakin menua. Kami saling sapa dengan pendaki-pendaki lain yang berlalu lalang, karena memang saat itu malam belum begitu larut. Di pos 4, kami benar-benar merasakan rasa lega yang luar biasa. Sebab setelah perjalanan yang cukup melelahkan dan lumayan menakutkan, akhirnya kami bisa melihat begitu banyaknya pendaki di sini. Kami melihat beberapa tenda bertengger begitu kuat di sini. Kami pun juga merasakan adanya kehangatan di sini. Ram, apa kita mau bangun tenda aja di sini? Pinginnya sih gitu, Il. Tapi yang lain kan udah di atas. Kalau kita rehat dan bangun tenda di sini, khawatir mereka sudah menunggu lama. Coba hubungi mereka dulu, Ram. Hubunginya pakai apa, Il? Kan gak ada sinyal di sini. Oh iya ya. Benar juga. Duh, padahal aku pingin rahat dan bangun tenda di sini. Badanku benar-benar lelah loh, Ram. Aku pun memberikan pengertian kepada Ismail, sebab kami tidak mungkin memutuskan untuk rehat, sementara kawan-kawan yang lain belum kami beritahu sebelumnya. Aku tidak ingin mereka menunggu kami, sementara kami enak-enakan tidur di dalam tenda. Mau tidak mau kami harus sesegera mungkin menyusul mereka bertiga ke pos 5. Ismail pun akhirnya mengalah dan ia mau untuk melanjutkan pendakian menuju pos selanjutnya, yaitu pos 5. Namun ia meminta untuk beristirahat lama di pos 4 ini, sebab ia ingin memulihkan tenaganya yang benar-benar sudah menipis. Akhirnya aku pun menuruti keinginan Ismail dan kami beristirahat lama di pos 4. Setelah beristirahat lama, kami pun mulai kembali melanjutkan perjalanan menuju pos 5. Trek yang kami lalui sedikit landai dan saat itu hujan pun mulai reda. Sehingga perjalanan dari pos 4 menuju pos 5 relatif tidak menguras tenaga. Kami hanya berharap tidak ada keganjilan-keganjilan lagi yang datang menghampiri perjalanan kami. Untung jalannya menuju pos 5 landai ya, Ram. Aku bisa santai dan tidak terlalu lelah. Iya, Il. Makanya semangat. Ayo, semangat. Kalau jalannya begini terus, pasti semangat dong. Nah, gitu dong, bagus. Di tengah perjalanan, aku merasa ada yang mengikuti kami. Firasatku pun mulai tidak enak. Aku ingin memberitahukannya kepada Ismail, namun aku khawatir ia justru akan ketakutan jika aku memberitahu kepadanya. Alhasil, aku memilih untuk menutupinya dari Ismail. Aku merasa ada langkah kaki orang lain selain langkah kakiku dan juga Ismail. Sesekali bulu kuduku pun berdiri tanpa sebab. Dan puncaknya ketika secara tiba-tiba aku mendengar bisikan tidak biasa. Pulang, pulang. Dia berbisik, aku tidak melihat rupanya. Aku mencoba untuk memastikan dan berharap aku salah dengar. Namun saat setelah bisikan itu hampir di telingaku,
bulu kuduku benar-benar spontan berdiri, karena angin memastikannya. Aku pun menanyakan ke Ismail, barangkali ia mendengar bisikan yang sama seperti bisikan yang aku dengar. "El, kamu dengar bisikan itu gak?" Ismail mengerutkan dahi, tanda dia tidak maksud dengan apa yang aku ucapkan. Sepertinya Ismail memang tidak mendengar apa yang aku dengar. "Bisikan apa, Ram?" "Bisikan dengan kata pulang. Kamu dengar gak?" "Ah, aku gak dengar apapun." "Kamu yakin?" "Sumpah, Ram, aku gak dengar apapun." Aku pun menghela nafas panjang, seolah pasrah. Sementara Ismail terus penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi. Akhirnya aku memutuskan untuk menceritakan semua hal yang aku alami kepada Ismail dari semenjak awal kami menginjakkan kaki di jalur pendakian di pos 4 menuju pos 5. Aku menceritakan jika sejak awal aku merasa ada seseorang yang mengikuti kami berdua. Bahkan aku merasakan adanya kehadiran sosok lain selain aku dan Ismail. Setelahnya, firasatku menjadi tidak karuan. Dan terakhir ditambah lagi aku dengar bisikan dari seseorang yang memintaku untuk pulang. Bisikan yang benar-benar menyeramkan. "Oh, kamu yakin, Ram?" "Yakin, Il. Aku mengalaminya sendiri." "Duh, sepertinya memang ada yang gak beres ini." "Maka dari itu, Il, sumpah aku merinding banget." "Lebih baik jangan bahas apapun lah." Kami berdua pun akhirnya memilih untuk diam di sepanjang jalan. Kami tidak ingin perbincangan kami justru akan membuat kami semakin takut. Terlebih lagi langkah yang harus kami tempuh itu untuk bisa sampai ke pos 5 masih cukup jauh. Kami tidak ingin perjalanan kami terus dihantui rasa takut. Di sepanjang jalan, kami melihat beberapa batu dan banyak sekali sesaji yang tersusun tidak begitu rapi di sepanjang jalan. Aroma menyengat dari sesaji-sesaji itu semakin menambah hawa merinding yang saat ini kami rasakan. Rasanya kami sangat ingin cepat-cepat sampai di pos 5 dan bertemu dengan kawan-kawan yang lain. Akhirnya kami pun memilih untuk mempercepat langkah kaki kami berdua. Aku pun juga berusaha untuk tidak lagi mengindahkan bisikan suara mengerikan itu. Aku berusaha untuk tetap bersikap biasa-biasa saja. Malam semakin larut, tak ada sedikit pun cahaya bulan ataupun bintang bertengger di langit sana. Semuanya hitam pekat. Mungkin karena hujan baru saja reda, sehingga wajar mendung tidak lekas hilang begitu saja. Aku merasa perjalanan kami tidak kunjung sampai di pos 5. Kami seperti hanya berputar-putar di satu titik saja. Hingga aku dan Ismail pun mulai ketakutan. Sebab kami merasa ada yang benar-benar tidak beres dengan perjalanan kami. Akhirnya kami pun memilih untuk meninggalkan jejak kaki yang begitu dalam untuk tanda. Semoga kami tidak lagi melintasi jalur yang sama untuk kesekian kalinya. Seraya terus memohon kepada Tuhan, kami tidak henti-hentinya beristighfar di sepanjang perjalanan. Kami tidak bersua sedikit pun. Semua doa kami lantunkan dari dalam hati kami. Aku dan Ismail mulai patah arah. Kami tidak ingin terjebak di sini. Tiba-tiba saja kami melihat jalak gading yang sebelumnya kami temui di pos 1. Kami pun keheranan. "Loh, bukannya ini jalak gading yang di pos 1, Ram?" "Iya, Il. Ini jalak gading yang penuh dengan tatapan tajam itu kan? Kok dia bisa sampai sejauh ini?" Jalak gading itu pun mendekat ke arah kami berdua. Saat jalak gading itu berhenti tepat di hadapan kami berdua pun memilih untuk merendahkan badan kami tepat di hadapan jalak gading itu. Tolong kami! Ismail benar-benar menangis. Ia sepertinya benar-benar tidak mampu lagi berpikir dengan jernih. Hingga ia pun hanya bisa menangis di hadapan jalak gading itu, berharap sang jalak gading itu bisa menunjukkan jalan yang benar. Tidak hanya Ismail, aku pun berharap jalak gading yang kami temui itu bisa membawa kami ke jalan yang benar.
bisa membawa kami ke jalan yang bisa mengantarkan kami ke pos 5. Aku berharap banyak kepada Jalak Gading yang kami temui itu, meskipun rasanya mustahil jika kami berhadapan kepada binatang yang bahkan suaranya pun tidak mampu kami pahami. Namun sesaat setelah aku dan Ismail terus memohon kepadanya, Jalak Gading itu menunjukkan sikap di mana ia seolah-olah mengerti apa yang aku minta. Ia lantas berjalan melompat dan tidak terbang. Ia seperti ingin menuntun kami. Ayo Il, ayo ikuti Jalak Gading itu. Aku yakin ia akan membawa kita ke jalan yang benar. Ismail pun langsung mengusap air matanya. Setelahnya aku dan Ismail pun mengikuti langkah kaki Jalak Gading itu perlahan demi perlahan. Kami melihat sekeliling dan hanya pohon-pohon besar yang bertengger di sepanjang langkah kaki kami. Meskipun butuh waktu yang tidak sebentar, namun Jalak Gading itu benar-benar membawa kami ke jalan yang sebenarnya. Kami tidak lagi berputar-putar di satu tempat seperti sebelumnya. Jejak langkah kaki yang biasa dilintasi oleh pendaki pun mulai terlihat. Aku dan Ismail benar-benar kegirangan. Il, kita akan selamat, Il. Kita akan selamat. Ya Tuhan, terima kasih banyak Engkau telah mengabulkan permohonan hamba-Mu yang hina ini. Jalak Gading itu benar-benar menolong kami di saat genting. Sesaat setelah sampai di jalan yang biasa dilintasi oleh pendaki, Jalak Gading itu mendadak terbang meninggalkan kami berdua. Itu artinya tugasnya sudah selesai, yaitu mengantarkan aku dan juga Ismail ke jalan yang benar. Aku dan Ismail lantas berpelukan karena perasaan gembira sekaligus haru. Akhirnya, kami tidak lagi terjebak di jalur pendakian yang bahkan kami sendiri pun belum pernah melintasinya. Padahal jelas-jelas pendakian kali ini bukanlah pendakian pertama bagi kami berdua. Ini bahkan sudah menjadi pendakian kami ke-8, bahkan lebih. Kita harus bergegas, melanjutkan jalan ke pos 5, Il. Coba, lihat peta lagi. Aku memastikan kalau kami benar-benar sudah berada di jalur yang benar. Setelah melihat peta petunjuk arah, kami benar-benar bahagia karena kami benar-benar sudah berada di jalur yang sebenarnya. Jalur yang sebentar lagi akan mengarahkan kami menuju ke pos 5. Kami sudah tidak sabar untuk bertemu dengan ketiga kawan yang lain. Aku harus menceritakan semua hal yang aku dan Ismail alami di sepanjang jalan menuju pos 5 ini. Malam benar-benar sudah larut kala itu. Sepertinya kami tidak bisa sampai di puncak sebelum tengah malam. Sepertinya rencana kami tidak sesuai dengan realita yang terjadi. Namun kami tidak begitu mempersoalkan hal itu. Paling tidak kami harus bisa sampai di puncak kapanpun waktunya. Aku sangat ingin menikmati suro di atas ketinggian Lawu. 10 menit lagi kita akan sampai, Il. Syukurlah, Ram. Badanku rasanya remek semua ini. Tenang. Nanti di pos 5 kita bisa istirahat lama di sana. 10 menit pun berlalu. Akhirnya kami pun berhasil sampai di pos 5. Kami kemudian mulai mencari-cari keberadaan ketiga kawan kami, yaitu Adi, Rizal, dan Dani. Namun anehnya, kami tidak mendapati keberadaan mereka bertiga. Sama halnya seperti saat kami berada di pos 4. Mereka benar-benar tidak ada. Lalu kemana perginya mereka? Rasanya tidak mungkin jika mereka sudah sampai di puncak sana. Bukankah jarak antara kami dan ketiga kawan yang lain tidak begitu jauh dan tidak begitu lama? Lantas mengapa keberadaan mereka tidak kunjung kami dapati? Aduh, gimana ini, Il? Mereka nggak ada lagi di sini. Coba hubungi pakai handphone. Kamu lupa ya? Ini kan di gunung, Il. Mana ada sinyal di sini? Oh iya, Ram. Lupa. Lain kali kalau naik lagi, kita harus bawa HT deh. Untuk menghindari hal-hal semacam ini. Iya, Il. Aku setuju. Kalau kayak gini terus kan, kita akan terpencar lama lagi dengan mereka. Harusnya
Mereka nggak jalan duluan. Ya, mau gimana lagi, Il? Mereka kan sangat ingin sampai di puncak dengan segera. Tapi kan kondisinya tidak memungkinkan untuk kita berdua, Il. Aku dan Ismail pun kemudian berembuk untuk mencari jalan keluar terbaik. Rasanya tidak mungkin jika kami harus melanjutkan pendakian kami ke atas. Kaki kami sudah tidak begitu sanggup untuk berjalan dan berjalan lagi. Terlebih lagi, kami sudah sangat kelelahan saat tersesat di pos sebelumnya. Pada akhirnya, kami pun memutuskan untuk membangun tenda tak jauh dari tenda-tenda pendaki lain yang sudah lebih dulu bertengger di pos 5. Aku dan Ismail bahu-membahu membangun tenda, karena cuma berdua. Kami pun membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk mendirikan tenda kami, hingga tenda kami benar-benar kokoh dan siap untuk dijadikan tempat melepas penat di Gunung Lawu ini. Kami membangun tenda sambil harap-harap cemas, memikirkan ketiga rekan kami yang belum kami ketahui keberadaannya itu. Tidak banyak yang bisa kami lakukan malam itu selain pasrah. Dan tentu saja tidak lepas doa, semoga mereka tidak terjadi hal-hal yang buruk menimpa mereka. Tenda pun berhasil kami dirikan dengan begitu kokoh. Aku masih asik dalam lamunanku dengan ditemani secangkir teh hangat malam itu. Mereka kemana ya, Il? Apa mungkin mereka juga tersesat seperti kita sebelumnya ya? Atau mungkin mereka mengalami kesulitan untuk sampai di pos ini? Kalau sesuatu yang buruk terjadi pada mereka, aku tidak akan mungkin bisa berhenti untuk menyalahkan diriku sendiri deh, Il. Bagaimanapun juga pendakian ini dapat terlaksana atas ide yang aku cetuskan di awal. Kalau saja aku tidak begitu nekat melakukan pendakian dengan melibatkan mereka, tentu kejadiannya tidak akan seperti ini, Il. Lagi dan lagi, aku tidak mendapat respon dari Ismail. Aku pun mencoba untuk memastikannya. Ternyata Ismail sudah terlelap tidur di dalam tenda. Pantas saja, ia tidak kunjung merespon apa yang aku ucapkan. Ternyata dia sudah terlebih dahulu tertidur. Il, capek banget ya. Sampai-sampai tidur pun mudah sekali. Aku pun membiarkan Ismail hanyut dalam tidurnya, sementara aku masih asik dalam lamunanku yang tidak kunjung berujung. Aku masih asik sendiri, tanpa banyak orang sadari. Tidak dipungkiri, rasa cemas akan keselamatan ketiga kawanku benar-benar membayangi pikiranku malam itu, hingga aku begitu sulit untuk tertidur di sepanjang waktu. Karena tidak ada teman untuk berbincang, aku juga ikut rebahan di tenda. Rasanya aku sangat ingin mampir ke tenda-tenda pendaki lain. Namun malam itu sudah begitu larut. Rasanya tidak enak jika aku harus menyapa saat pendaki-pendaki lain akan beristirahat. Alhasil, kini aku terjaga seorang diri. Beruntung hujan sudah benar-benar reda, sehingga aku tidak begitu khawatir dengan adanya badai di malam kami beristirahat kala itu. Saat aku mencoba untuk memejamkan mataku di dalam tenda, tiba-tiba saja aku dikejutkan oleh suara perempuan sedang berbincang. Ketika saya intip dari dalam tenda, tidak jauh dari tenda kami ada 2 orang gadis sedang duduk-duduk di sana. Mungkin yang satu tidak lebih dari 15 tahun, sedangkan satunya lagi mungkin seumuran anak TK. Loh, kok ada 2 gadis kecil di sini ya? Mana udah begitu larut pula. Aku kemudian mengamati gerak-gerik keduanya. Keduanya berbincang begitu asik, saling melempar tawa satu sama lain. Pakaian mereka tidak mirip dengan pakaian pendaki-pendaki pada umumnya. Lagi pula rasanya aneh, ada anak TK dan anak remaja naik ke Gunung Lawu tanpa pendampingan orang dewasa. Bukankah itu tidaklah masuk akal? Apakah mungkin mereka adalah wujud tawa 2 perempuan yang kami dengar? Bahkan sampai 2 kali saat berada di pos sebelumnya. Jika iya, itu artinya mereka bukanlah manusia, melainkan kuntilanak yang menjelma menjadi manusia. Aku benar-benar merinding ketakutan.
Mana aku sendirian pula. Aku kemudian mencoba untuk membangunkan Ismail karena aku benar-benar ketakutan. Namun Ismail sangat sulit untuk dibangunkan. Aku benar-benar kesal dengannya. Padahal jelas-jelas aku membangunkannya itu dengan begitu keras. Namun ia masih saja larut di dalam tidurnya. Sembari membangunkan Ismail, aku kemudian mencari senter untuk menyoroti ke arah dua perempuan di luar sana. Meskipun merinding masih menguasai tubuhku, namun rasa penasaranku itu mengalahkan segalanya. Ismail, bangun Karena kesal, akhirnya aku pun mencipratkan beberapa tetes air tepat di wajah Ismail. Memang sebenarnya tidak boleh, namun aku terlanjur kesal kepadanya. Astagfirullahaladzim, apa sih Ram? Maaf Il, maaf. Iya kenapa? Hujan ya? Enggak kok, enggak hujan. Bukan hujan. Setelah aku bangunkan dan berhasil, Ismail malah meracau tidak tentu arah. Nyawanya belum genap, orang Jawa bilang. Wajar saja, aku membangunkannya dengan mengagetkannya. Sehingga ia pasti kebingungan dan tidak tentu arah. Aku kemudian memberinya air mineral untuk diminum olehnya, agar ia bisa sesegera mungkin tersadar sepenuhnya. Setelah sadar sepenuhnya, aku lantas memberitahu tentang keberadaan dua gadis yang duduk-duduk tidak jauh dari tenda. Gadis, Ram? Gadis siapa? Gak tahu, di luar sana ada dua gadis kecil. Tapi mereka tidak seperti pendaki. Pakaian mereka seperti pakaian remaja yang hendak main, bukan hendak mendaki gunung. Bukan manusia. Justru itu yang membuat aku curiga. Karena suara mereka itu benar-benar mirip dengan suara itu loh, yang cekikikan yang kita dengar saat di pos bawah. Feelingku mengatakan jika mereka adalah sosok yang sama. Masa sih Ram? Ayo kita coba pastikan lagi. Kami pun kemudian membuka pintu tenda kami dan menyoroti senter ke arah di mana kedua remaja itu duduk sebelumnya. Sayangnya, saat kami cari keberadaan dua gadis itu, mereka sudah tidak ada di tempatnya lagi. Duh, Il, mereka sudah hilang. Jangan-jangan feeling kamu itu benar, Ram. Aku juga yakin itu, Il. Kami pastikan bahwasanya kedua gadis tersebut adalah makhluk tak kasat mata, alias bangsa lelembut. Bangsa lelembut yang sebelumnya hanya menampakkan suara cekikikannya saja. Dan sekarang, mereka justru menampakkan diri mereka secara gamblang di depan mataku sendiri. Namun beruntung mereka tidak menggangguku ataupun Ismail. Namun tidak dipungkiri jika kami benar-benar ketakutan. Kami berdua pun memilih untuk menutup tenda dan saling tatap di dalam tenda. Kami berdua merasa keganjilan-keganjilan terus mendatangi kami tanpa henti. Pasti ada sesuatu yang tidak benar yang sudah kami perbuat. Rasanya tidak mungkin keganjilan demi keganjilan datang tanpa adanya sebab yang pasti. Kami pun mulai sadar jika sedari awal pendakian kami memang sudah salah. Kami mendaki tepat di malam 1 Suro. Seharusnya itu tidak boleh dilakukan. Namun, kami tetap nekat naik dengan alasan ingin menikmati malam 1 Suro di atas ketinggian. Selain itu, kami pun juga sempat beberapa kali melanggar pantangan yang ada di Gunung Lawu. Di antaranya, perihal jumlah kami yang ganjil, sikap kami yang sedikit mengusik burung jalak, hingga keluhan demi keluhan yang terus-menerus kami lontarkan tanpa henti, yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Sepertinya kita memang sudah salah sejauh ini, Il. Lalu apa yang harus kita lakukan, Ram? Kita harus sesegera mungkin bertemu dengan kawan yang lain. Dan setelahnya, kita harus segera untuk turun. Tidak ada toleransi lain selain kembali turun dan menyudahi pendakian ini. Lalu puncak gimana? Kita bisa menggapainya lain waktulah. Yakin? Iya, El, aku yakin. Jika kita terus memaksakan diri untuk naik.
akan ada keganjilan-keganjilan lain yang datang menghampiri kita. Tapi kita sudah sejauh ini loh. Sayanglah. Lebih baik kita membuang waktu dan tenaga kita sia-sia dibandingkan keselamatan kita jadi taruhannya. Meskipun kami sudah berjalan cukup jauh, namun jika kondisinya memang semakin tidak memungkinkan, sudah seharusnya kami turun dan menyudahi pendakian ini. Aku tidak ingin pulang hanya tinggal nama saja. Aku masih ingin bertemu dengan bapak dan juga ibu. Aku masih ingin menikmati hangatnya matahari kala siang hari dan dinginnya malam yang dibalut rembulan saat malam hari. Ya udah Ram, aku mau ngikut kamu saja. Aku pun mengangguk menjawab ucapan Ismail. Karena penampakan yang baru saja kami lihat, mata kami pun benar-benar terbelenggu. Rasanya sangat sulit untuk terpejam. Kami terus teringat dengan kejadian demi kejadian yang datang menghampiri kami. Kemana sih perginya mereka bertiga? Kita sekarang hanya berdua saja. Aku benar-benar takut, Ram. Ya, semoga saja mereka gak ngalamin hal buruk, El. Apa lebih baik kita turun sekarang saja, Ram? Janganlah. Kita harus jumpa mereka dulu. Saat kami berbincang, tiba-tiba saja kami mendengar suara alunan gamelan dari kejauhan. Sontak suara itu berhasil membuat kami terdiam tanpa sedikit pun kata. Aku dan Ismail kembali saling tatap. Kami benar-benar mulai tidak percaya dengan keganjilan yang kali ini datang menghampiri kami. Kami masih berusaha untuk tidak terlalu larut dalam alunan gamelan yang kami dengar itu. El, kamu dengar juga kan? Gamelan, Ram. Iya benar. Dari tatapan Ismail sangat kentara, jika ia pun mendengar apa yang aku dengar. Kami benar-benar terpaku. Kami tidak bisa bertindak apapun, selain terus meringkuk di dalam tenda dan tidak berani membuka pintu tenda sedikit pun. Ram, merinding Ram. Sama Il, aku juga merinding, benar-benar merinding nih. Aku dan Ismail pun lantas memutuskan untuk kembali membaringkan tubuh kami. Perlahan-lahan mulai berusaha untuk memejamkan mata kami. Dan benar-benar berusaha untuk menepis suara gamelan yang kami dengar. Seolah-olah kami tidak sedang mendengarkan hal itu. Kami terus tanamkan mindset keberanian di dalam pikiran kami. Jarum jam sudah menunjukkan pukul 1.23 dini hari. Keberadaan ketiga rekan kami hingga detik ini masih belum jelas keberadaannya. Sementara kami masih dihantui rasa takut karena suara alunan gamelan itu tidak kunjung mereda. Seperti ada hajatan di atas Gunung Lawu. Suaranya benar-benar ramai, banyak sekali orang bercanda gurau di samping alunan gamelan yang terus mengalun itu. Namun aku dan Ismail yakin jika suara itu berasal dari tanah makhluk tak kasat mata. El, tidur aja yuk ah. Ya kalau bisa dari tadi aku sudah merem, Ram. Kami saling berdebat karena kami benar-benar ketakutan. Terlebih lagi tak ada sedikit pun suara aktivitas pendaki lain dari tenda-tenda yang bertengger tak jauh dari tenda kami. Hanya kami berdualah yang masih terjaga. Di tengah perasaan takut, tiba-tiba saja gerimis datang begitu saja. Kertak. Bersamaan dengan datangnya gerimis, suara alunan gamelan itu tiba-tiba enyah tanpa jejak. Aku dan Ismail pun lega karena suara gamelan itu sudah benar-benar mereda, digantikan oleh suara gerimis yang cukup syahdulah pada malam itu. Aku dan Ismail berharap suara gamelan yang baru saja kami dengar itu menjadi hal ganjil terakhir yang kami alami. Kami berharap setelah ini tidak ada lagi keganjilan yang lainnya. Aku dan Ismail khawatir akan merasakan rasa trauma akibat terus dihantui makhluk-makhluk penghuni Gunung Lawu. Setelahnya kami kembali teringat dengan ketiga rekan kami yang entah di mana keberadaan mereka bertiga. Kami sedikit berasumsi
Mungkin saja hal buruk menimpa ketiganya. Jika memang benar, itu artinya perjalanan kami benar-benar harus dihentikan tanpa ada kata tapi. Di tengah gerimis, aku dan Ismail pun memberanikan diri untuk membuka pintu tenda guna memastikan situasi di luar benar-benar aman dan tidak ada makhluk halus yang bertengger di sekitar kami. Kami juga berusaha untuk mengamati sekeliling pos 5, berharap di antara para pendaki yang sedang beristirahat itu ada 3 kawan kami. Kita harus cari mereka di sekitar sini, El. Tapi jangan jauh-jauh, Ram. Aku khawatir makhluk-makhluk mengerikan itu masih mengintai keberadaan kita. Jangan khawatirlah. Kita pasti tidak akan lagi diganggu oleh mereka. Apa jaminannya kalau kita tidak akan diganggu oleh mereka? Aku pun tidak menjawab pertanyaan Ismail, sebab aku benar-benar tidak tahu. Niat hati aku berkata demikian hanya karena ingin memberikan rasa tenang dan rasa aman untuk Ismail. Namun nyatanya aku keliru. Kami pun memilih untuk melanjutkan pencarian. Tiap tenda yang bertengger kokoh, kami amati dan memperhatikan dengan seksama. Namun hasilnya tetap saja nihil. Aku dan Ismail sempat patah arah, karena kami sudah begitu lelah dalam pencarian ini. Kami akhirnya memutuskan untuk kembali ke tenda, berharap ada keajaiban datang. Kami memilih untuk menunggu ketiga kawan kami di depan tenda sembari meminum secangkir kopi dan menghisap sebatang rokok. Lawu kala itu benar-benar hitam pekat, tidak ada sedikit pun cahaya. Hanya terdengar suara serangga kecil yang saling bersahut-sahutan. Saat aku dan Ismail sedang menikmati kopi di depan tenda, kami mendengar ada suara langkah kaki yang mendekat ke arah tenda kami. Kami yakin itu adalah suara beberapa pendaki. Aku dan Ismail cukup kegirangan. Kami berharap jika suara itu berasal dari langkah kaki ketiga kawan kami, Adi, Rijal, dan juga Dani. Il, kamu dengar gak? Iya, Ram. Itu kayak pendaki, Ram. Apa mungkin itu mereka, Il? Aku berharap begitu. Aku sudah cukup lelah, hanya berdua saja di sini, Ram. Paling tidak, jika kita rame-rame, rasa takut itu menepis dengan sendirinya. Semoga itu benar-benar mereka, Il. Tak lama kemudian, langkah-langkah kaki yang terdengar pun semakin dekat dan begitu dekat. Benar saja, mereka yang kami nanti-nantikan sedari tadi akhirnya datang. Aku dan Ismail benar-benar kegirangan. Kami langsung mendekat ke arah mereka. Iya, mereka benar-benar kawan kami yang sedari tadi sudah kami tunggu-tunggu. Adi, Rijal, dan Dani. Akhirnya kita berlima bisa berkumpul lagi. Namun ada yang aneh dari wajah ketiganya. Wajah mereka benar-benar masam, tidak seperti yang kami kenal sebelumnya. Aku dan Ismail pun langsung mengucap syukur atas kedatangan ketiga rekan kami di pos 5. Bahkan kami sempat memeluk ketiganya karena saking bahagianya. Namun wajah ketiganya itu tetap saja masam dan terlihat begitu kelelahan. Dari mana saja sih kalian? Aku kira kalian nungguin kami di pos 4 loh. Tapi ternyata di sana nggak ada. Hingga akhirnya aku dan Ismail pun lanjut ke pos 5. Dan kalian tetap tidak ada. Kalian dari mana saja? Kita capek pol, Ram. Boleh nggak sih kita rehat dulu? Iya, Ram. Jangan nerocos dulu. Kita benar-benar kelelahan, Ram. Rasanya aku benar-benar tidak tega melihat ketiganya benar-benar kelelahan. Bahkan wajah lelah mereka itu melebihi aku dan juga Ismail. Aku pun juga bergegas untuk membuatkan ketiganya minuman hangat. Paling tidak tubuh mereka harus tetap hangat agar pikiran mereka pun sesegera mungkin membaik. Banyak sekali hal yang ingin aku ceritakan kepada mereka bertiga. Namun aku dan Ismail mencoba untuk menahannya lebih dulu. Sebab kondisi mereka benar-benar sedang tidak baik-baik saja. Aku pun sesegera mungkin membuatkan minuman hangat dan memberikannya kepada mereka.
Mereka langsung menegaknya hingga habis. Mereka terlihat begitu kehausan. Terima kasih, Ram. Kami benar-benar haus sekali. Loh, memangnya mineral kalian kemana? Udah habis, Ram. Semuanya? Iya, semuanya. Kok bisa secepat itu? Bukannya kalian bawa banyak mineralnya? Ceritanya panjang, Ram. Nanti lepas penat dulu. Setelah itu aku ceritakan semua hal pelik yang kami bertiga alami, hingga pada akhirnya kami bisa berhasil sampai di pos 5 ini, dan berhasil bertemu dengan kalian lagi. Aku pun meminta ketiganya untuk rehat terlebih dahulu. 1 tenda untuk 5 orang sangat-sangat muat. Karena kebetulan aku dan Ismail membangun tenda dengan jumlah kapasitas orang yang cukup banyak. Tak lama kemudian, ketiga kawanku itu pun merebahkan tubuh lelah mereka dan perlahan-lahan memilih untuk memejamkan mata mereka. Apa mungkin mereka bertiga sempat tersesat sama seperti kita? Bisa jadi, Ram. Lihat tuh wajah mereka, benar-benar kelelahan. Aku gak tega, untuk memaksa mereka bercerita. Besok sajalah, kita tunggu kondisi mereka benar-benar prima ya. Iya, Ram. Aku juga berharap begitu. Aku dan Ismail pun memilih untuk menunggu cerita dari mereka di keesokan harinya. Akhirnya, kami berdua pun memilih untuk tidur dan bergabung dengan yang lain. Setelah pikiranku dan Ismail kembali pulih, kami bisa tertidur dengan pulas, bahkan tidak perlu menunggu waktu yang lama untuk terlelap. Tidur dulu, Elah. Iya, Ram. Aku juga sudah mulai merem di matanya. Kami berlima pun tidur desak-desakan didampingi oleh aroma hujan yang benar-benar syahdu. Malam yang cukup mengerikan dan begitu menguras energi dan pikiran pun akhirnya benar-benar berhasil kami lalui. Meskipun tidak dipungkiri, kami terus-menerus melempar ucapan penuh dengan keluhan. Karena kelelahan, kami pun akhirnya tertidur cukup lama. Malam yang penuh kejanggalan dan sangat melelahkan berhasil kami lalui. Kami tidur dan tanpa melihat sunrise pada paginya. Karena kami bangun kesiangan, kami tidak begitu menyesal karena tidak bisa menyaksikan sunrise di pagi hari. Sebab rasa lelah benar-benar mengalahkan segalanya. Matahari pun mulai menyapa peraduan kami semua. Satu persatu di antara kami pun perlahan-lahan mulai bangun dari tidurnya. Begitu pula denganku. Aku coba melihat jam tangan yang ada di lenganku. Jam sudah menunjukkan pukul 8 pagi. Itu artinya kami benar-benar melewatkan sunrise Gunung Lawu. Pagi, sambil menikmati sarapan mie rebus dan segelas kopi sasetan di warung di pos 5. Kami saling bercerita tentang malam itu. Rupa-rupanya, ketiga rekan kami hampir disesatkan oleh arahan orang tua yang duduk-duduk tak jauh dari pos 4 ketika akan menuju ke pos 5. Mereka disesatkan hampir sampai goa di Bukit Lawu yang dekat Sabana. Seperti yang kita lalui, tempat tersebut adalah pasar setannya Gunung Lawu. Tragisnya, senter yang mereka bawa tidak menyala. Mungkin konslet karena basah oleh hujan. Untungnya masih ada senter HP yang membantu penerangan jalan mereka ini. Mereka disesatkan cukup lama di jalur yang tidak pernah mereka pijaki sebelumnya. Rasa-rasanya apa yang mereka alami hampir mirip dengan apa yang aku dan Ismail alami. Kami sama-sama tersesat di jalan menuju pos 5. Terus bagaimana caranya kalian bisa keluar? Itu benar-benar mukjizat bagi kami bertiga. Sumpah, kami tidak akan mungkin bisa melupakan kejadian itu. Kemudian mereka pun melanjutkan ceritanya mereka, perihal cara mereka bisa lepas dari ketersesatan tersebut. Mereka merasakan sangat beruntung sebab ada bapak-bapak salah seorang penjual di warung pos 5 ini yang malam itu hendak turun. Mungkin bapak-bapak tadi melihat jalan yang mereka lalui itu salah dari slot HP yang mereka bawa. Kemudian dia diteriaki oleh bapak-bapak itu. Mas,
"Jangan ke situ, Mas. Itu bukan jalan yang benar." Seperti itu, teriak dari bapak pemilik warung dari kejauhan, tempat di mana mereka bertiga sudah terlanjur masuk dan tersesat. Beruntung Adi sadar akan teriakan itu. Meskipun sudah berputar-putar cukup lama, namun mereka tetap bisa mendengar teriakan itu. "Sepertinya kita memilih jalan yang salah." "Benar, Kadi. Coba deh kalian dengar teriakan bapak-bapak penjaga warung. Ia berkata, jika kita salah pilih jalan." Akhirnya mereka pun berusaha untuk kembali ke jalan yang sebelumnya mereka pijaki dengan mengikuti arah suara bapak-bapak pemilik warung. Feeling mereka cukup kuat, hingga ketersesatan mereka pun tidak berlangsung begitu lama. Setelah putar balik dan bertemu sama bapak-bapak yang meneriaki tersebut, mereka diberitahu kalau rute mereka itu salah, dan mereka bercerita seperti yang tadi diceritakan. Barulah mereka sadar. Padahal di antara mereka bukan sekali dua kali mendaki Gunung Lawu. "Untung kalian selamat, Mas." "Iya, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak. Sudah meneriaki kami bertiga." "Lain kali jangan mudah percaya dengan orang lain. Lagi pula kalian kan sudah pegang peta pendakian. Coba manfaatkan itu saja." "Iya, Pak. Siap. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih ya, Pak." "Iya. Sudah sana. Jangan lewat yang sini ya." "Iya, Pak." Mereka pun kemudian memilih untuk tetap melanjutkan pendakian. Meskipun keganjilan demi keganjilan nyatanya tidak benar-benar hilang seutuhnya. Mereka bercerita kalau mereka sempat diganggu oleh suara-suara cekikikan kuntilanak. Mereka sempat melihat ada sosok makhluk ganjil tanpa kepala. Dan banyak sekali keganjilan-keganjilan yang lainnya. Sehingga pendakian ketiganya pun dipenuhi dengan rasa takut. Sehingga sesaat setelah sampai di pos 5, mereka langsung membaringkan tubuh mereka karena kelelahan yang luar biasa. Sebab keganjilan demi keganjilan yang datang nyatanya berhasil menguras tenaga mereka habis-habisan tanpa sisa. Aku dan Ismail pun saling tatap, karena nyatanya mereka bertiga pun mengalami kejadian yang tidak kalah menyeramkannya dengan apa yang aku dan Ismail alami. Kami benar-benar dihajar habis-habisan oleh keadaan. Aku dan Ismail kemudian menceritakan apa yang kami alami di sepanjang perjalanan hingga kami sampai di pos 5 ini. Kejadian yang tidak kalah menegangkannya dengan apa yang dialami oleh ketiga kawanku itu. Ketiga kawanku pun menyimak baik-baik apa saja yang aku alami bersama Ismail. Bahkan sejak awal pendakian hingga kami akhirnya berhasil sampai di pos 5 dan membangun tenda di pelataran Gunung Lawu. Aku menceritakan kepada mereka bertiga jika aku dan Ismail pun sempat tersesat. Bahkan kami tersesat dalam waktu yang cukup lama karena tidak ada orang lain yang sadar akan ketersesatan kami saat itu. Berbeda dengan Adi dan juga yang lainnya. Keganjilan demi keganjilan pun juga muncul menghampiri kami berdua. Dari mulai suara cekikikan kuntilanak sama seperti yang Adi dan kawan-kawan lainnya alami. Dan banyak sekali keganjilan yang tidak bisa aku ceritakan satu persatu. Karena khawatir aku dan Ismail kembali kalut dalam ketakutan. "Lalu siapa yang nolongin kalian hingga kalian bisa lepas dari jeratan lawu?" "Itu ada burung jalak." "Loh, kok bisa ada burung jalak gading bawa kalian keluar dari sana?" "Ya, kami juga masih belum percaya. Bahkan hingga detik ini, saat kami bertemu dengan jalak gading di sana, aku dan Ismail terus memohon kepadanya agar ia mau membawa kami ke jalan yang benar. Sepertinya burung itu tahu maksud ucapan kami. Hingga ia pun kemudian membawa kami keluar dan pergi ke jalan yang benar. Ya Il ya?" "Iya, aku juga pas itu memohon." Aku juga menjelaskan kepada mereka bertiga jika keganjilan-keganjilan yang datang menghampiri kami semua bukan tanpa sebab.
tentu ada alasan di baliknya. Aku juga menjelaskan jika sedari awal rencana kami yang sudah keliru. Mendaki di malam satu suro adalah pantangan. Tidak sepatutnya kami berlima ada di Gunung Lawu saat ini. Selain itu pula, banyak sekali kesalahan yang sering diperbuat. Yang paling sering adalah mengeluh. Bukankah sedari awal kita tahu jika mengeluh adalah kekeliruan? Namun dengan bodohnya kita terus melakukan hal itu terus-menerus. Ucapanku tersebut berhasil menyadarkan kawan-kawan yang lain. Memang, sejak awal rencana kami itu sudah salah. Aku pun mengakui itu, apalagi pendakian ini bermula dari ajakanku. Aku menyesal dan sangat-sangat menyesal. Itulah alam dengan segala keunikan dan kemisteriusannya. Tidak ada jaminan meski berpengalaman atas segala baik-baik saja. Meski dalam banyak hal pengalaman sangatlah membantu pikiranku kala itu. Setelah kami saling berbincang apa yang kami alami sepanjang jalan di dalam pendakian ke puncak Gunung Lawu ini, kami pun merasa lega dan begitu bersyukur karena kami masih diberikan keselamatan oleh Tuhan hingga kami masih bisa bertatap mata hingga saat ini. Pagi di Gunung Lawu, kami berlima memilih untuk mengabaikan momen tak terlupakan di Gunung Lawu. Kami pun mengurungkan niat untuk naik ke puncak Lawu. Kami memilih untuk menikmati suasana di pos 5 dengan secangkir teh hangat dan mie instan yang sudah kami masak sebelumnya. Ya udah, jadikan pendakian ini sebagai pembelajaran ya, kawan-kawan. Iya tentu. Sepanjang mendaki ke Lawu, peristiwa yang terjadi kemarin dan hari ini akan menjadi cerita bersejarah bagiku dan juga kalian semua tentunya. Iya Di, memang gunung selalu menyimpan misteri di dalamnya. Semoga kita semua gak kapok buat naik gunung lagi ya. Meskipun kita semua hampir tidak selamat karena tersesat. Pastilah. Setelahnya kami pun memilih bersiap-siap untuk melakukan perjalanan turun. Puncak kali ini tidak mampu kami pijaki. Kami membongkar tenda yang sebelumnya sudah kami dirikan. Kami mengemasi perlengkapan pribadi masing-masing dan tidak lupa kami juga memungut sampah-sampah yang berserakan yang kami hasilkan untuk dibawa lagi turun ke bawah. Gimana semuanya? Sudah siap? Siap! Kami pun kemudian memulai perjalanan turun kami dari pos 5. Jalanan yang masih licin akibat diguyur hujan semalaman membuat kami tidak bisa melangkah dengan cepat. Namun hal itu tidak begitu menjadi persoalan bagi kami berlima, asal kami bisa turun dengan selamat tanpa ada gangguan sedikit pun. Di sepanjang jalan kami bernyanyi sayonara untuk menyemangati diri sendiri. Karena tidak bisa dipungkiri, badan kami semua sudah benar-benar lelah. Namun paling tidak, banyak sekali pembelajaran hidup yang berhasil kami dapatkan. Terima kasih Lawu, kami berjanji akan segera kembali. Dan cerita ini selesai. Bagaimana menurut teman-teman tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan terima kasih buat kalian semua yang sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Semoga kalian semua sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.